Winner Sharing, the best contact center Indonesia 2024. Baik, nah kemudian nih aku mau masuk nih ke The Best Contact Center tahun lalu. Kak Asri sebagai The Best IT Support, boleh tahu nggak sih Kak, apa yang melatar belakangi Kak Asri ini mau ikut lomba nih, join di TBCCI tahun lalu? Boleh di-share nggak Kak? Kalau yang melatar belakangi sih pasti yang pertama itu kita ditunjuk dulu ya Kak oleh perusahaan untuk mengikuti lomba ini dengan kategori sesuai dengan pekerjaan gitu. Kayak awalnya kok bisa saya gitu, karena termasuk untuk 2 tahun bekerja sebagai support ini menurut saya ini termasuk baru ya, kayak masih banyak harus belajar gitu tentang teknologi-teknologi yang ada. Tapi karena saya yakin kayak perusahaan itu memilih saya pasti udah ada hitung-hitungannya, udah ada persentasenya kenapa mereka memilih saya. Maka dari situ oke deh, saya insya Allah siap berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat perusahaan. Baik, jadi karena awalnya ditunjuk gitu ya Kak, mungkin mengumpulkan ini ya Kak, kepercayaan diri. Iya. Karena baru 2 tahun dan akhirnya ternyata terbukti ya Kak, jadi platinum winner malah ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, boleh di-share nggak sih Kak, untuk mencari tema, menemukan saya mau membawa materi ini, mau membawa pengalaman pelayanan ini gitu. Itu prosesnya seperti apa sih Kak? Untuk prosesnya sih kalau saya sendiri itu lebih ke kita ngelihat kejadian-kejadian sehari-hari yang ada di kerjaan kita, yang sering kita temui apa, kemudian karena kalau misalkan hal-hal yang sering kita temui itu pasti kita sudah paham gitu. Nanti untuk kendala seperti ini kita harus bagaimana, nanti seluk-beluknya seperti apa, itu akan lebih mudah lagi saat kita nanti untuk mempresentasikannya. Karena tujuan kita mempresentasikan sesuatu itu bukan kita terlihat, wah ini banyak taunya, ini wawasannya luas, bukan. Tapi lebih ke tujuannya adalah supaya yang mendengarkan kita presentasi itu paham apa yang kita sampaikan. Jadi jangan terlalu jauh-jauh mencari materi, cukup dengan melihat yang ada di sekitar kita. Kira-kira apa nih yang bisa kita bahas dan itu berguna buat semua orang gitu. Baik, jadi kita lihat masalah mungkin ya, atau kita lihat hal-hal yang sering kita gunakan, sering kita pakai, sering kita temui di sehari-hari. Jadi presentasi ini saya sudah merangkum dari mulai latar belakang hingga kreativitas yang saya bawa saat presentasi di TBCI 2024 kemarin. Yang pertama, kreativitas saya adalah Siska Takes Over the Transmission, yaitu kami membuat aplikasi atau soft phone dialer sendiri. Dengan hal tersebut dibuat seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa di kami pernah terjadi yang namanya metro down atau jaringan metro kami itu tidak berfungsi. Sehingga dengan adanya metro down tersebut, yang namanya router voice gateway kami itu tidak berfungsi juga atau terputus. Akhirnya kami tidak bisa mengakses data-data di data center gandul kami. Seperti kami tidak bisa mengakses call yang masuk itu dari siapa, kemudian datanya seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa, itu kami tidak dapat mengeceknya karena kami tidak terhubung. Nah, dengan adanya Siska, sehingga kami membuat yang namanya Siska ini merupakan server dari New SRST yang warna kuning ini. Ini adalah Siska kami, di mana Siska kami ini berfungsi sebagai voice gateway. Jadi saat call masuk itu tidak perlu lagi yang namanya menunggu jaringan metronya lancar atau tidak. Dengan adanya Siska ini, langsung otomatis terhubung antara call dari pelanggan, yaitu dari call analog, itu terhubung dengan call digital kami, sehingga semuanya dapat terjalankan tanpa menunggu untuk terkait adanya jaringan metro tersebut. Kemudian kreativitas yang kedua itu adalah kami punya manajemen bandwidth. Jadi kami itu punya aplikasi baru namanya SVHM atau Smiling Voice Hospitality Monitoring. Ini digunakan oleh agent untuk membantu tim QA kami.
agar untuk mengecek apakah evita yang dilakukan oleh agent sudah sesuai atau belum. Namun ternyata dikarenakan Smiling Voice Hospitality Monitoring ini menggunakan berbasic streaming atau video, sehingga terjadi yang namanya war bandwidth atau perebutan untuk koneksi internet antara streaming session untuk video dari SVHM ini dan juga untuk terkait pengaksesan web-web atau aplikasi-aplikasi lain dalam menunjang pelayanan. Dengan adanya masalah tersebut, ini kami membuat yang namanya manajemen bandwidth. Jadi ada 2 manajemen. Yang pertama kita menerapkan bahwa setiap PC atau setiap aplikasi itu punya batas minimum dan maksimum bandwidth yang digunakan. Nah, bandwidth ini itu merupakan sebuah seperti pipet atau sedotan, yang dimana ukuran sedotan ini berpengaruh terhadap koneksi internet. Semakin besar pipet tersebut, maka koneksi internet yang didapat itu akan semakin banyak atau semakin besar pula. Namun semakin kecil pipetnya yang digunakan itu, maka semakin sedikit intensitas untuk koneksi internet yang didapatkan. Sehingga kami mengatur bandwidth ini untuk sesuai dengan kategorinya. Misalkan untuk streaming session kami memiliki batas maksimumnya itu di 600 kilobytes. Kemudian untuk web session itu kami membatasi di 300 kilobytes. Jadi nantinya tidak ada lagi tuh yang namanya war bandwidth atau yang namanya perebutan jaringan lagi, karena sudah ditentukan sesuai dengan takarannya masing-masing. Kemudian yang ketiga itu berangkat dari adanya informasi-informasi saya dapat dari Trade Exposure bahwa ternyata Indonesia ini itu banyak banget terkena serangan untuk cybercrime-nya. Itu kurang lebih di 232 juta total serangan. Maka sebagai langkah mitigasi kami sebagai IT support di PLN 123, itu kami membuat yang namanya ada Digital Honeypot dan juga Digital Jenny PLN 123. Digital Honeypot ini itu merupakan sebuah portal yang mengkelabui para penyerang atau para serangan malware, di mana nanti serangan malware itu akan masuk ke honeypot kita. Nanti masuk ke honeypot kita itu karena mereka mengiranya honeypot ini adalah sasaran mereka, padahal sebenarnya bukan. Nanti setelah kita menangkap dari portal yang mereka serangkan, kita catat, kita pelajari apa yang ingin mereka serang, apa yang ingin mereka incar dari data kami, itu kemudian kita ungkap. Ungkap itu artinya kita balikan lagi penyerangan mereka, bahwa memang yang mereka serang ini bukan portal yang sebenarnya. Kemudian selain itu kita juga membuat Jenny PLN 123 sebagai langkah mitigasinya. Kenapa? Karena agar setiap agent atau setiap user di PLN 123 itu hanya dapat mengakses informasi-informasi yang telah difiltering oleh kami, agar nanti tidak adanya pengaksesan link-link yang mengakses link-link yang terintegrasi. Wah, ini sepertinya link yang membahayakan, seperti itu. Karena Jenny PLN 123 ini itu ibaratkan perpustakaannya PLN 123. Dia mencakup semua hal-hal yang diperlukan oleh agent ataupun user lain di PLN 123, seperti itu. Mungkin kurang lebih presentasi saya saat TBCI kemarin seperti itu.